Kejutan, City incar Valverde. United pantau Nkunku. Arsenal siapkan 100 juta euro untuk Kudus. Timnas Indonesia bertemu dengan Jepang di Gelora Bung Karno dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Petaka bagi Garuda dimulai ketika Justin Hubner membuat gol bunuh diri pada menit ke-35. Jepang yang kemudian menggandakan kedudukan lewat aksi Takumi Minamino 5 menit sebelum turun minum. Di paruh kedua, tuan rumah masih kesulitan mengembangkan permainan. Sebaliknya, Jepang tetap tampil solid dan mampu menambah pundi-pundi gol. Morita menit ke-49. Dan Sugawara menit 69. Tambahan 3 angka semakin membuat Jepang kukuh di puncak klasemen, sedangkan Indonesia yang semakin terperosok di dasar klasemen dengan masih mengoleksi 3 poin. Arsenal dikabarkan sangat berminat pada bintang West Ham United, Mohamed Kudus. Mikel Arteta menganggap Kudus bisa menambah daya gedor meriam London. Dilansir Football Transfers, Arteta dinilai sudah muak dengan penyerang-penyerangnya yang kurang tajam. Maka dari itu, ia ingin menambah satu pemain yang berjiwa menyerang lagi. The Gunners pun telah menyiapkan dana besar sekitar 100 juta euro untuk mewujudkan transfer itu. David Moyes dikabarkan akan segera kembali melatih. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya ketertarikan dari klub-klub Inggris kepadanya. Dilansir The Sun, setidaknya ada 4 klub kasta tertinggi Liga Inggris yang mengantri untuk mendapatkan servis pria asal Skotlandia itu. Klub yang telah menghubunginya antara lain Wolves, Southampton, Leicester City, dan Crystal Palace. 2 klub teratas adalah Wolves dan Leicester. Mereka begitu menginginkan perubahan di paruh kedua musim 2024-25. Manajemen Manchester United dikabarkan telah menghubungi Chelsea untuk menanyakan ketersediaan Christopher Nkunku. The Sun mengabarkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu tidak senang dengan kurangnya menit bermain selama di Chelsea. Situasi ini pun akan dimanfaatkan United pada Januari nanti. Pihak klub ingin menambahkan Nkunku sebagai pemain baru pertama di era Ruben Amorim. Enzo Maresca pun kabarnya terbuka untuk membiarkan sang pemain pergi. Dikutip dari The Athletic, Palmer mengungkapkan kalau dirinya terpaksa bermain di Chelsea. Ia mengatakan kalau ingin meninggalkan Manchester City dengan status pinjaman. Ia tak pernah berpikir untuk pergi ke Chelsea secara permanen. Saya bahkan tidak mau pergi ke Chelsea. Saya dibujuk, kata Palmer. Bahkan, saat tahu Chelsea sedang dalam negosiasi tahap akhir dengan City, Palmer sedikit cemas. Ia tak bisa konsentrasi saat latihan. Manchester City dikabarkan mulai menyusun rencana transfer di musim dingin nanti. Kabarnya, gelandang jadi prioritas, mengingat Pep Guardiola membutuhkan pengganti Rodri. Dilansir Chalk Offside, gelandang Real Madrid, Federico Valverde jadi yang teratas. Untuk memperbaiki performa tim di paruh kedua musim ini, mereka ingin Fede bergabung pada Januari. City bahkan siap menebusnya dengan mahar 70 juta euro. The Sun memberitakan bahwa klub Bundesliga, Borussia Dortmund sedang memantau situasi adik Jude Bellingham, Jobe Bellingham. Menurut laporan, Di Borusan meningkatkan minatnya pada Jobe setelah melihat penampilannya yang menawan bersama Sunderland musim ini. Meski baru mencetak 2 gol dan 1 assist, perannya sangat vital di lini tengah The Black Cat. 20 juta jadi angka yang dipatok Sunderland jika Dortmund serius menginginkan Jobe. Dilansir Fitch, manajemen City memandang kiper AC Milan, Mike Maignan sebagai opsi paling ideal untuk menggantikan Ederson. Kiper timnas Prancis itu telah membuktikan sebagai salah satu kiper hebat di Serie A. Selain itu, Maignan dinilai akan cocok dengan skema permainan Pep Guardiola. Karena Maignan handal dalam menghalau bola dan distribusi bola. Keputusan Maignan bisa ditentukan oleh kapan City mengajukan tawaran konkret dan prospek perkembangannya di Liga Inggris. Dilansir Football Italia, salah satu jurnalis Italia, Angelo Mangiante mengklaim telah menghubungi Mancini. Kabarnya, pihak sang pelatih tidak menutup kemungkinan itu.
Mancini bersikap seperti menyembunyikan sesuatu dan menjawab dengan diplomatis ketika ditanya tentang peluangnya melatih Roma dalam waktu dekat. Namun, Angelo juga mengungkapkan kalau Giallorossi tak hanya berkomunikasi dengan Mancini. Real Madrid dikabarkan tengah mencari satu nama pemain belakang untuk menggantikan Eder Militao yang kembali mengalami cedera ACL. Manajemen El Real sedang mempertimbangkan opsi jangka panjang. Menurut Chalk Offside, Christian Romero jadi nama teratas bagi Madrid. Mereka memandang pemain Argentina itu sebagai sosok yang berpengalaman dan memiliki mental juara layaknya Madrid. Masalahnya, Spurs masih belum kepikiran untuk melepas bek tersebut. Dilansir dari Eurosport, pelatih baru MU, Ruben Amorim mengatakan akan mencoba menambah amunisi di lini belakang dengan mengontrak bek Juventus 33 tahun, Danilo. Bek serba bisa asal Brasil tersebut menjadi rekrutan jangka pendek Amorim di masa awal pemerintahannya di Old Trafford. Agen Danilo dilaporkan sudah dihubungi oleh Amorim soal ketersediaannya di bulan Januari. Sang pemain juga sudah masuk daftar jual Bianconeri asuhan Thiago Motta. Frank Lampard dikabarkan akan segera kembali melatih klub sepak bola. The Sun mengabarkan pria berusia 46 tahun itu disebut telah dikaitkan dengan posisi pelatih di klub divisi Championship, Coventry. Kabarnya, sang pemilik klub, yakni Dow King lah yang menginginkan Lampard secara langsung. Negosiasi akan segera dimulai dan Lampard akan menggantikan Mark Robins yang dipecat setelah melatih Coventry selama 7 tahun. Julen Lopetegui berpeluang kehilangan pekerjaannya. Dilansir The Sun, masa depan Lopetegui di West Ham United semakin tidak menentu usai start yang buruk di Liga Inggris musim ini. Kabarnya, para petinggi klub akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas nasib Lopetegui. Setelah klub mendanai Lopetegui dengan 100 juta euro di bursa transfer kemarin, para petinggi sangat tidak puas dengan kinerja mantan pelatih Real Madrid itu. Dilansir dari Goal, Presiden Juventus Gianluca Ferrero mengatakan pihak Juventus kini telah melunasi hutang Cristiano Ronaldo. Juventus telah menuruti permintaan pengadilan Turin yang menyuruh pihaknya membayar sebanyak 50% tuntutan gaji dari pihak CR7. Meski Bianconeri kini telah bersedia melunasi hutang, pihaknya masih berharap untuk menerima sejumlah ganti rugi dari kasus ini, dengan cara mengajukan banding ke pengadilan Turin. Dilansir dari Goal, Tijani Rangers akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dalam kontrak barunya. Pihak Rossoneri menyebut pemain asal Belanda tersebut akan mengalami kenaikan gaji dari 1,7 juta euro menjadi 3,5 juta euro, dengan durasi kontrak hingga tahun 2030. Ini dilakukan untuk memagari sang pemain dari derasnya tawaran klub-klub Liga Inggris. Goal mewartakan bahwa Jose Mourinho tengah mengincar posisi pelatih di Newcastle United. The Special One mengatakan dirinya siap kembali ke Liga Inggris dan telah meminta agar terus diberitahu tentang lowongan pekerjaan pelatih di Newcastle. Kedekatan Mourinho dengan Newcastle sebelumnya telah ditunjukkan dengan pertemuan dirinya dengan Yasir Al-Rumayyan di Grand Prix Arab Saudi. Dilaporkan hubungan keduanya membuat peluang MOU hijrah ke St. James Park semakin besar. Dilansir dari Varcercona Notias, pelatih Barcelona Hansi Flick ingin segera bereuni dengan mantan pemainnya Alphonso Davies. Pelatih asal Jerman itu bahkan dilaporkan telah meminta Laporta untuk segera merekrutnya dan menahan kemungkinan kedatangannya ke Real Madrid. Hansi Flick akan menjadi kartu truf yang hebat bagi Blaugrana untuk memboyong Davies. Apalagi, sang pemain punya hubungan yang erat dengan Flick hingga sekarang.